Cerita dimulai di saat kita mendengar bahwa Chaos Lord telah muncul di Dwarfhold, benteng kuno bangsa dwarf, dan menyerang tempat tinggal para dwarf. Kita pun memulai perjalanan dari Swordhaven, melintasi Pine Forest, hingga akhirnya kita tiba di penginapan yang bernama Internet, yang merupakan sebuah permainan kata dari internet. Di sini kita bertemu dengan Snowbeard. Dia mengaku bahwa para dwarf memiliki indera keenam yang menuntun mereka kepada kilauan emas. Bisa dipastikan kalau mereka mata duitan. Dan mungkin itu alasan Fate ingin memperbudak para dwarf untuk mendapatkan emas. Kita pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di Dwarfhold? Snowbeard berkata bahwa seorang Chaos Dragon Lord yang bernama Fate datang membawa pasukan Drow dan Draconiannya untuk memperbudak para dwarf. Hanya dia yang berhasil kabur dan terluka parah. Akan tetapi dia beruntung karena ada 7 wanita hebat yang menemukan dan merawat dia hingga sembuh. Kita pun berniat membantu para dwarf yang lain. Akan tetapi Snowbeard tidak ingin kembali ke sana karena di sini tempat yang cukup aman. Banyak smoothie raspberry yang terkenal enak di sini dan dikelilingi penuh wanita cantik. Lalu kita bertanya, bagaimana kita bisa memasuki gerbang sana? Snowbeard berkata, kita membutuhkan senjata yang ditempa oleh para dwarf di Hearthstone Forge. Salah satunya adalah kapak milik dirinya. Lalu kita meminta kapak tersebut. Akan tetapi dia tidak ingin memberinya secara cuma-cuma. Lalu kita menawarkan, adakah yang bisa kita bantu? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama yaitu menemui dan memperkenalkan diri ke para Seven Sisters yang telah merawat Snowbeard. Kita pun mendatangi mereka. Para Seven Sisters ini bernama Nurse, Nosy, Pouty, Barmy, Dizzy, Dreamy, dan Sniffly. Snowbeard and the Seven Sisters merupakan sebuah easter egg dari film yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs. Selanjutnya kita diminta tolong untuk membunuh sebuah beruang yang sudah terinfeksi chaos yang diberi julukan Twisted Tooth. Karena hal tersebut tidak ada pengunjung di penginapan ini karena takut. Dan tidak ada yang bisa diajak judi. Tidak ada judi sama dengan tidak ada emas. Dan kita pun bergegas memburu monster tersebut dan berhasil mengalahkannya. Snowbeard senang karena bisa memulai judinya dan berencana menipu mereka semua. Terlihat dari raut wajahnya. Snowbeard meminta bantuan kita untuk terakhir kalinya, yaitu untuk menemui seseorang yang bernama Donna Chamber, sang peternak Ilama. Dia memiliki banyak hutang kepada Snowbeard karena kalah berjudi. Jika kita bisa menagihnya, maka kita akan diberi kapaknya untuk bisa memasuki Dwarfhold. Kita pun bergegas ke peternakan Ilama yang berada di timur Pine Forest dan bertemu dengan Donna. Dia berkata bahwa jarang sekali ada pengunjung di sini. Kita pun bermaksud ingin menagih hutangnya dengan malu-malu. Donna pun tersenyum pahit dan akan memberi emasnya jika kita mau membantunya. Dan yang kita lakukan adalah membersihkan kandang Ilama. Karena Ilama di sini terkenal suka meludahi wajah orang. Jadi sembari kita membersihkan kandang dengan sabar, wajah kita selalu penuh ludah oleh para Ilama. Kita pun selesai membersihkan kandang tersebut dan membawa emas tersebut ke Snowbeard. Sebagai imbalan, akhirnya dia menyerahkan kapak tersebut dan kita diperingati karena Dwarfhold telah menjadi tempat yang berbahaya. Kita pun bergegas melanjutkan perjalanan melalui jalan pegunungan yang dipenuhi oleh monster Balboa dan Voltragon. Dan akhirnya kita sampai di gerbang benteng Dwarfhold. Setelah masuk, kita bertemu dengan Iron Fist, sang tetua dwarf. Dia senang telah mendapatkan pertolongan berkat Snowbeard yang kabur. Akan tetapi dia juga pesimis karena petualang seperti kita pun tidak akan bisa mengalahkan Chaos Dragon Lord Fate. Dia bercerita bahwa para dwarf mengira benteng mereka adalah yang paling kuat di lore. Tapi Chaos Dragon Lord Fate membuktikan sebaliknya. Hanya 3 jam yang dibutuhkan Fate untuk menerobos pertahanan dan memperbudak para dwarf. Dia memanfaatkan kemampuan para dwarf untuk mencari emas dan permata untuk dirinya sendiri. Dan hasil rampasan tersebut untuk mendanai pasukannya dan mencari sesuatu benda yang spesial.
Sesuatu yang dimaksud adalah kristal langka yang bernama Chaos Gemerlad. Dia juga berkata bahwa Fate bukanlah Dragon Lord biasa. Dia mempunyai Dragon Amulet berkekuatan Chaos, bahkan naganya Stalagmite juga sudah terinfeksi dengan Chaos. Iron Fist berkata bahwa para dwarf kini sangat kelaparan akibat perbudakan, dan mereka juga membutuhkan senjata. Meskipun saat ini mereka tidak berencana kabur karena menunggu Fate pergi dari sini, tapi jika waktunya tiba, maka mereka akan siap untuk bertarung. Jadi kita pun membantu mereka dengan mencari makanan dan merebut senjata-senjata yang dimiliki para Drow dan juga Draconian. Setelah semua selesai, Iron Fist berkata, kita harus mempunyai akses untuk pergi ke Upper City. Yang bisa membantu kita adalah Geopetal. Dia berada di Hearthstone Forge yang merupakan harta karun tertua dan paling berharga bagi bangsa dwarf. Roh Gunung telah menciptakan Geopetal untuk menjaga tempat tersebut dan menjadi tugas sumpahnya. Jika kita bisa membujuknya dengan berkata bahwa kita ingin mempertahankan Dwarfhold dan Hearthstone Forge, mungkin dia akan mau memberikan kita akses ke Upper City. Kita pun bergegas ke sana dan bertemu dengan Geopetal. Geopetal setuju untuk membantu kita, akan tetapi untuk membuat akses ke Upper City, dia membutuhkan beberapa bahan. Salah satunya adalah Gemerlad, permata kecil yang mengandung kekuatan Chaos, dan digunakan oleh para Draconian untuk menambah kekuatannya. Kita pun bertarung habis-habisan dengan para Draconian tersebut dan mengambil Gemerladnya. Dan bahan terakhir berada di kedalaman tambang paling gelap, terdapat seekor binatang bernama Amadeus. Quest ini diberi nama Rock Me Amadeus yang merupakan easter egg dari judul lagu klasik milik Falco yang bernama Rock Me Amadeus. Kita pun menuruni tambang paling gelap tersebut dan bertarung dengan Amadeus sampai mengalahkannya. Akhirnya semua bahan telah lengkap. Geopetal pun berhasil membuat akses ke Upper City. Tapi dia memperingati kita bahwa perjalanannya akan sangat berbahaya. Begitu kita sampai di Upper City, tiba-tiba kita bertemu dengan salah satu Drow Assassin yang mengajak kita berbicara. Kita pun kaget karena kedatangannya dan bersiaga. Tapi ia tidak menyerang kita. Justru dia mengajak kita mengobrol secara diam-diam dan jauh dari pandangan para penjaga. Kita pun bertanya, sebenarnya siapa dirinya? Dia bernama Jokslol, pemimpin klan pembunuh elit Breton Dirt, kelompok pembunuh paling ditakuti di dunia bawah. Karakter ini merupakan sebuah easter egg dari karakter yang bernama Jarlaxle Le Banner yang merupakan Drow tentara bayaran di permainan papan RPG Australia. Lalu kita bertanya mengenai tujuannya mendatangi kita. Dia bertujuan untuk membantu kita dalam mengalahkan Fate. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Fate sangat kuat dan membayar kami dengan baik. Akan tetapi Elder Iron Fist membayar kami jauh lebih tinggi lagi. Yang kedua, sebagian besar kontrak pembunuhan dari klan Jokslol berasal dari Drow kaya yang ingin menyingkirkan Drow kaya lainnya. Jika Fate menyatukan mereka semua di bawah kekuasaannya, maka berakhir sudah. Dan yang terakhir, para Drow dan Dwarf telah menjalin persahabatan yang erat selama berabad-abad. Lalu kita bertanya hal yang paling mengganjal. Mengapa dia menggunakan dua penutup mata? Dia berkata bahwa ada cerita di balik itu. Yang jelas, jika kamu sudah menjadi assassin selama dirinya, maka kamu akan merasa beruntung karena hanya kehilangan mata saja. Dan lagi pula, hanya assassin yang buruk yang bergantung pada penglihatannya. Lalu tugas pertama kita adalah mencari informasi tentang apa yang Fate rencanakan di sini. Jokslol memberi kita jubah penghilang untuk menyelinap ke dalam gerbang benteng, dan kita pun bergegas menyelinap ke sana. Akhirnya kita menyusup ke dalam. Ada seorang Drow yang ingin melapor. Namun sebelum sempat berbicara, Fate menebas sebuah pilar yang ada di dekatnya dan membuat dia terdiam ketakutan.
Setelah dipersilahkan berbicara, dwarf tersebut berkata bahwa mereka telah selesai menggunakan force para dwarf untuk membuat pengiriman senjata yang diberi kekuatan chaos untuk Drakat. Dan para budak telah menemukan chaos gemelot lainnya hari ini. Fat mengangkat alisnya dan berkata, hanya satu chaos gemelot saja. Beritahu mereka untuk tidak makan sampai mereka menghasilkan setidaknya 3 lagi. Drow menjawab bahwa mereka sudah sangat lemah sampai hampir tidak bisa bergerak. Fat pun menjawab bahwa bangsa dwarf adalah ras yang kuat. Itulah sebabnya aku mengizinkan mereka hidup sebagai budak. Jika beberapa ada yang mati, maka itu sama saja seperti memangkas cabang yang lemah dari pohon yang kuat. Ketika Drow tersebut tampak ragu akan keputusan tersebut, Fat langsung menodongkan pedang ke arahnya sambil berkata, apakah kau meragukan aku yang seorang Drow yang dapat menerobos benteng Dwarfhold sendirian? Drow yang menguasai pedang legendaris pengendali naga, Drow yang mengendalikan naga yang hebat Stalagbat. Drow tersebut menjawab tidak sambil memohon ampun. Fat pun menyuruh dia pulang karena telah mengecewakannya. Kita pun bergegas pergi untuk melapor ke Jokslol dan menyampaikan hal tersebut. Jokslol pun meminta bantuan kita untuk menggagalkan rencana Fat. Rencana pertama adalah mengurangi pasukan Fat dengan mengalahkan para Drow. Jokslol juga berkata bahwa anggota klannya sedang tidak bertugas. Jadi, kita bisa bebas mengalahkan semua Drow dan menggunakan jubah penghilang supaya lebih mudah dalam menjalankan misi. Tidak cukup hanya Drow, tetapi kita juga harus mengalahkan para Chaos Draconian untuk mengurangi kekuatan tempur Fat. Tidak cukup mengalahkan Chaos Draconian, kita juga harus menghancurkan sampai telur-telurnya, supaya bisa mengakhiri siklus regenerasi kekuatan tersebut. Telur tersebut berada di sekitar sarang para Pterodactyl. Setelah semua telur kita pecahkan, Monster King Pterodactyl melihat pecahan-pecahan telur tersebut yang dikira miliknya. Sebelum dia mengamuk dan mengacaukan rencana, kita pun terpaksa harus segera mengalahkannya. Setelah selesai, kita akan segera menyusup ke benteng Fat. Akan tetapi ramuan jubah penghilang telah habis. Kita harus segera membuatnya dengan mengalahkan para Rhino Battle, dan juga kita harus mengalahkan Gizzard sebagai bahan terakhir. Setelah selesai, kita diantar masuk ke benteng Fat, menerobos semua pasukannya, dan kita pun langsung menyergapnya dan menarik jubahnya. Akan tetapi itu hanya boneka saja. Lalu kita pun dijebak menggunakan kurungan. Fat berkata, apa kamu pikir bisa semudah itu? Fat sendiri sudah tahu bahwa kita akan datang menemuinya di beberapa minggu yang lalu. Kita bertanya, apakah Drakat yang memberitahunya? Dia menjawab bahwa Drakat hanya memberitahu bahwa akan ada seorang pahlawan yang akan mencegahku untuk membangkitkan Chaos Beast Rock. Fat pun bertanya kepada kita, apakah kamu tidak tahu siapa yang memperingatkanku bahwa kamu akan datang di sini? Lalu Jokslol muncul. Kita pun berkata, seharusnya kita tidak percaya dengan dia. Akan tetapi, Jokslol berkata bahwa dia membawakan pengkhianat tersebut sesuai perintah Fat, dan sosok Snowbird pun muncul. Kita tidak percaya, padahal orang-orangnya sedang diperbudak. Mengapa dia melakukan ini? Fat pun menjatuhkan sekantong koin emas. Snowbird pun mengambil emas tersebut dan berterima kasih kepada Fat yang agung, dan dia mengaku sebagai pelayannya yang rendah hati. Fat berkata bahwa dwarf adalah makhluk yang sederhana. Kilauan emas sudah cukup untuk membeli kesetiaan mereka. Lalu Fat melucuti perlengkapan kita, dan kita pun dijadikan budak seperti dwarf yang lain. Setelah dipenjara, kita pun bergumam, jika kita terjebak di bawah tanah ini selamanya, siapa yang masih makan kucingku? Jokslol pun muncul dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Dia tahu jika kita sedang merasa dihianati. Akan tetapi percayalah, Fat tidak sepintar itu. Jokslol melemparkan sebuah tas dan berkata bahwa kita akan membutuhkan ini untuk membantu para dwarf melarikan diri, dan menyuruh kita untuk mencari seorang dwarf yang bernama McGyver. Kita pun langsung menjelajahi gua ini
dan akhirnya bertemu dengan MacGyver. Nama dia merupakan sebuah Easter egg dari serial TV series yang bernama MacGyver. Dia berterima kasih kepada kita karena sudah memberi mereka makan dan senjata sebelumnya, menjadikan mereka sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Mereka sedang menyusun rencana pelarian. Ternyata mereka sudah menggali terowongan sampai keluar dari Dwarf Hold. Akan tetapi ada sebuah masalah. Para Drow mengetahui hal tersebut dan menutup rute pelariannya dengan batu besar untuk memblokirnya. Jadi salah satunya adalah dengan meledakannya. Akan tetapi mereka tidak memiliki dinamit. Jadi kita membantu mereka untuk menemukan bahan-bahannya. Pertama, kita harus menyelamatkan para dwarf terlebih dahulu dengan meleburkan jeruji dan mengalahkan penjaga untuk mengambil kunci borgol para dwarf. Bahan-bahannya terdiri dari monster Balboa, lalu kuku dari albino bats, dan magnesium flare yang dibawa oleh para drow. Lalu kita pun mengalahkan mereka semua. Setelah itu kita meleburkan jeruji tersebut dan berhadapan dengan Warden Elvis. Nama tersebut merupakan Easter egg dari penyanyi dan aktor terkenal di Amerika yang bernama Elvis Presley. Kita pun bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Lalu kita mengambil kunci-kunci tersebut untuk membebaskan para dwarf. Setelah itu kita mencari bahan untuk membuat peledak, seperti nitrat dari albino bat, sumbu dari tali sepatu para drow, dan flintstone dari Balboa. Kita pun berhasil mendapatkannya semua. Lalu kita pun meledakkan batu tersebut dan akhirnya kita semua berhasil kabur, menembus keluar sampai di internet. Kita pun bertemu dengan Snowbird. Dia berkata bahwa dia terpaksa berpura-pura berkhianat kepada kita supaya kita dimasukkan ke penjara bersama dwarf yang lain. Karena dia, Iron Fist, dan Mick percaya bahwa kita satu-satunya yang bisa membantu para dwarf melarikan diri. Dia pun berterima kasih karena sudah menyelamatkan para dwarf. Mick juga berkata bahwa kita sudah bebas dan menghambat rencana Fate. Akan tetapi dia pasti sudah punya cukup Chaos Gemerlad untuk menetaskan Chaos Beast Rock. Kita pun harus segera menemui dan menghadapi Fate. Mungkin juga dia akan kaget karena kedatangan kita. Kita pun kembali ke benteng Fate dengan mengalahkan semua pasukannya. Fate berkata bahwa semua berjalan sesuai rencana. Begitu Chaos Gemerlad ini digunakan, Rock akan menetas dan Chaos Beast kedua akan dilepaskan. Dan tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Rock pun bangkit dan kita harus menghentikan hal tersebut. Kita pun mencuri Dragon Amulet Fate, lalu melompat ke tebing dan terbang dengan mengendalikan stalagmite. Kita pun terbang dengan stalagmite dan bertarung dengan Rock di udara. Setelah berhasil memojokkan Rock, Fate berkata, kita pikir dia mengendalikan stalagmite hanya dengan Dragon Amulet saja. Lalu Fate mengangkat pedangnya dan berkata bahwa tanpa hadiah dari Drakat yang berupa The Legendary Sword of Dragon Control merupakan hal yang mustahil untuk mengendalikan stalagmite. Lalu Fate menyuruh stalagmite untuk menyingkirkan kita dan kita pun terlempar jatuh dari punggungnya. Lalu Fate berkata bahwa dia ingin menghabisi kita sendiri. Akan tetapi dia akan melihat hewan peliharaan baru Drakat akan menghabisi kita. Dan Rock pun menyerang kita. Kita bertarung mati-matian melawan Rock dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Adegan beralih ke Drakat. Dia berkata bahwa Dragon Lord Fate telah berhasil membangkitkan Chaos Beast berikutnya. Tapi sayang sekali, pahlawan terlalu cepat menghancurkannya. Padahal monster itu bisa menyebarkan lebih banyak chaos lagi. Tapi Dwarf Hold masih bisa engkau kendalikan, Little Dragon Lord. Sampai pahlawan menghentikannya. Begitulah, maka nikmatilah selagi bisa. Adegan beralih ke kita dan memenggal kepala Rock. Fate berkata bahwa kita tidak bisa mengalahkan Rock tanpa bantuan stalagmite di awal. Kita pun menjawab bahwa Rock telah kita kalahkan sendiri dan kita tidak butuh bantuan siapapun untuk mengalahkan Fate. Akhirnya kita pun mengejar Fate dengan menanjak gunung dan mengalahkan para monster Balboa yang menghadang. Kita akhirnya sampai di puncak gunung yang penuh dengan lava. Nafas kita terengah-engah karena sangat kelelahan.
Fate bertanya, apakah kita butuh waktu untuk mengatur nafas dahulu sebelum kuhancurkan? Kita pun menjawab iya dan berterima kasih. Fate pun beneran menunggu kita, lalu kita pun sudah bersiap. Fate berkata, apakah sudah yakin? Karena dia tidak ingin merepotkan kita. Dan kita jawab iya, karena kita sudah baik-baik saja. Fate lalu berkata bahwa kita tidak akan punya kesempatan untuk mengalahkan dia dan stalagmite. Bahkan, Fate sendirian pun sudah cukup kuat untuk mengalahkan kita. Tetapi jika mereka bersama, maka kita tidak ada harapan. Dan kita berkata itu tidak masalah, bawa saja naga itu untuk ikut bertarung. Fate lalu berkata bahwa banyak Dragon Lord yang lemah menganggap naga mereka adalah hewan peliharaan, dan lebih buruk lagi menganggap mereka rekan. Fate menganggap stalagmite hanyalah senjata, dengan Chaos Dragon Amulet dan Legendary Sword of Dragon Control yang diberikan Drakat. Dia memperbudak stalagmite sama seperti dia memperbudak dwarf, dan akan segera memperbudak semua wilayah ini. Kita pun berkata bahwa kita telah membebaskan para dwarf, dan sekarang mereka sedang melawan pasukanmu saat sedang berbicara, dan mereka menang. Fate pun tidak percaya oleh kata-kata kita, dan kita pun menyuruh dia untuk melihat sendiri ke bawah. Para dwarf memukul para drow. Fate pun terlihat marah besar. Fate tidak mempermasalahkannya, karena kita adalah harapan mereka. Maka jika kita kalah, harapan mereka pun juga ikut lenyap. Fate pun melompat maju dan menyerang kita. Kita bertarung dengan dua musuh mengerikan, yaitu Fate dan stalagmite. Kita berhasil menumbangkan stalagmite terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita bisa fokus mengalahkan Fate. Saat mereka sudah kalah, Fate berkata bahwa dia mengerti kenapa para dwarf memilih kita sebagai championnya, dan mengatai bahwa kita terlalu percaya diri. Kita pun berkata bahwa bercerminlah dahulu Fate, siapa di antara kita yang sedang berlutut dan tanpa senjata. Fate berkata bahwa sudah dibilang bahwa pedangnya bukanlah satu-satunya senjatanya. Dia meneriaki stalagmite dengan berkata, dasar binatang bodoh, dan menyuruh dia berdiri dan menghancurkan kita. Stalagmite mencoba untuk berdiri, lalu kita mengambil pedangnya Fate dan melemparkannya tepat di Chaos Dragon Amuletnya, dan hancurlah secara bersamaan. Fate ketakutan karena tindakan kita. Stalagmite pun berdiri dan terlihat marah. Stalagmite mengaum kencang dan menyerang Fate. Stalagmite berterima kasih kepada kita karena telah membebaskannya dari kendali Fate. Seperti kita membebaskan para dwarf, dia berhutang budi kepada kita. Kita pun menjawab oke, dan memang dari awal kita mengincar hal ini. Lalu Stalagmite mengangkat Fate. Fate pun ketakutan dan minta untuk dilepaskan. Stalagmite pun berkata bahwa dia akan mengingat kita, dan berkata bahwa kedepannya kita akan bertemu lagi, dan dia pun terbang menjauh. Setelah itu kita menuruni gunung dan bertemu dengan Snowbird. Dia berkata Fate mungkin sudah dikunyah naga, akan tetapi sisa-sisa pasukannya menolak untuk menyerah. Mereka bergerak di bawah pimpinan salah satu elit Fate, yaitu Dwayne Johnson. Para dwarf memergoki mereka menggali sisi gunung untuk melancarkan serangan mendadak. Maka dari itu, mari kita tunjukkan bahwa mereka hanyalah orang-orang bodoh yang tersisa dan kubur mereka demi Dwarf World. Akhirnya kita pun mengikuti peperangan ini dengan mengalahkan para pasukan Drow dan Draconian. Dan sampailah kita berhadapan dengan Dwayne Johnson. Nama ini merupakan sebuah easter egg dari aktor dan pegulat dari Amerika yang bernama Dwayne Douglas Johnson, atau yang biasa kita akrab dengan nama The Rock. Dan wujud Scorpion ini juga diambil dari film yang dia bintangi dengan judul The Scorpion King. Kita pun bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya bangsa Dwarf telah benar-benar bebas dari perbudakan para Drow.